Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslia Zafira Salihah, mahasiswi Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 24011110262 dan dosen pengampu mata kuliah Bapak Aris Mahmudi MA. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membicarakan salah seorang sahabat Nabi yang dahulu merupakan seorang perempuan Yahudi yang pernah menolak lamaran serta ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Ya, dia bernama Raihana binti Zaid bin Amr bin Khunafah radhiyallahu anha. Ada pula yang mengatakan nasabnya adalah Raihana binti Zaid bin Amr bin Khunafah bin Syam'un bin Zaid dari Bani Nadir, dan pendapat yang paling banyak mengatakan bahwa ia berasal dari Bani Quraizah. Awalnya, Raihana adalah istri dari seorang laki-laki Bani Quraizah yang dikenal dengan Al-Hakam. Suaminya sangat mencintainya, memuliakan, dan berbuat baik padanya. Raihana pun seorang wanita cantik yang memiliki kedudukan terhormat di tengah kaumnya. Ia cerdas dan pandai menganalisa permasalahan. Saat orang-orang Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat menyerang mereka. Mereka berhasil dikalahkan sehingga kaum wanita mereka menjadi tawanan. Raihana pun menjadi tawanan Rasulullah. Mulanya, Raihana menolak memeluk Islam. Ia masih fanatik dengan agama Yahudinya. Keadaan ini membuat Rasulullah tidak nyaman. Saat Nabi tengah bersama sahabat-sahabatnya, ia mendengar derap langkah mendekatinya. Ternyata Sa'labah bin Sa'yah mengabarkan tentang keislaman Raihana. Rasulullah bergembira dan memberi kegembiraan padanya untuk membebaskannya, menikahinya, dan mengenakan hijab untuknya. Namun, Raihana berkata, "Wahai Rasulullah, biar saja aku tetap dalam kekuasaanmu, itu lebih ringan bagiku dan juga bagi untukmu." Akhirnya, Nabi pun membiarkan statusnya seperti semula. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Raihana termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah budak beliau. Mereka yang berpendapat bahwa Raihana radhiyallahu anha adalah budak beliau berargumen dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Raihana sendiri yang lebih memilih untuk menjadi budak beliau dibanding istri beliau. Argumen ini dikuat dengan riwayat dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in, bahwa seseorang menemui Raihana radhiyallahu anha. Orang tersebut berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menghendakimu sebagai ibu dari orang-orang yang beriman." Raihana menjawab, "Dengan demikian, engkau tidak Allah izinkan menjadi anakku." Jawaban Raihana ini menunjukkan bahwa ia bukanlah istri Nabi. Di antara sejarawan yang berpendapat bahwa Raihana adalah istri Nabi, yakni Al-Waqidi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Raihana binti Zaid bin Amr bin Khunafah. Saat itu, ia telah menikah, suaminya mencintai dan memuliakannya. Raihana berkata bahwa ia tidak akan minta dijaga siapapun setelahnya. Raihana adalah seorang wanita yang cantik. Tatkala ia menjadi tawanan dari Bani Quraizah, ia dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raihana berkata, "Aku termasuk di antara orang yang dihadapkan padanya. Ia memerintahkan agar aku dipisah. Ia memiliki bagian dari setiap rampasan perang. Saat aku dipisah, Allah membuatku tunduk. Aku ditempakan di rumah Ummul Munzir binti Qais selama beberapa hari, sampai eksekusi kepada pasukan Bani Quraizah usai dan tawanan dipisahkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuiku. Aku merasa sangat malu. Beliau mendakwahiku dan mendudukanku di hadapannya. Beliau berkata, 'Jika kau memilih Allah dan Rasul-Nya, maka Rasul-Nya pun akan memilihmu untuk dirinya.' Dan Raihana menjawab, 'Sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasul-Nya.' Saat ia telah memeluk Islam, Rasulullah membebaskannya dan menikahinya. Ia memberi mahar senilai 10 uqiyah dan gandum, sebagaimana ia memberi mahar istri-istrinya yang lain.
Pesta pernikahan digelar di rumah Ummul Munzir. Ia membagi hari-harinya sebagaimana yang ia lakukan untuk istri-istri yang lain, kemudian mengenakan hijab untuknya. Raihanah telah dianugerahkan kenikmatan yang sangat besar dengan beberapa tahun berada dalam naungan rumah Nabi yang suci. Ia mengalami hidup bersama Rasulullah SAW, mendapatkan pemuliaan dan kedudukan di dunia serta tarbiyah ruhiyah. Bersama Nabi, ia merasa nyaman dengan petunjuk dan hidayah. Namun, kehidupannya di rumah Nabawi tidak begitu lama. Ia wafat di masa kehidupan Nabi. Saat kepulangan dari Haji Wada tahun 10 Hijriah, Raihanah wafat. Rasulullah SAW memakamkannya di pemakaman Baqi.